Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan sebuah proposal studi kelayakan bisnis yang bertemakan pada wisata kuliner bakso Bahdu. Yang beroutlinekan, yang pertama bab 1 ringkasan, yang kedua aspek pasar dan pemasaran, yang ketiga aspek produksi, teknis, dan teknologi, yang keempat pilihan lokasi dan tempat usaha, yang kelima sumber daya manusia, yang keenam aspek keuangan dan ekonomi, dan yang terakhir itu bab 7 kesimpulan dan saran. Silakan kepada Saudari Aulia Fernanda untuk mempresentasikan bab selanjutnya. Baik. Bab 1, latar belakang. Di Indonesia adalah negara dengan ragam budaya dan tentunya makanan khas yang luar biasa banyaknya. Tak heran apabila kita mengunjungi bagian-bagian tempat di negara Indonesia. Makanan yang paling sering kita jumpai tak lain adalah bakso. Bakso itu memiliki sejarah yang luar biasa karena dengan sejarahnya anak yang mencintai ibunya, ia membuat kreativitas untuk menciptakan bakso karena ibunya yang sudah tua tidak bisa memakan daging sapi yang cukup keras dan sulit dimakan oleh orang tua. Bakso sapi Bahdu adalah sebuah bentuk usaha UMKM yang cukup berani untuk dimulai di tengah-tengah pandemi, karena produk yang dihasilkan berdasarkan bahan baku yang diolah sendiri hingga bahan jadi. Banyak orang yang kurang percaya untuk makan makanan di luar ketika keadaan seperti ini. Maka warung bakso Bahdu perlu meningkatkan mutu dan kualitas produknya supaya dapat dipercaya oleh konsumen dan dapat bertahan di pasar yang cukup besar. Dengan ini, kami menyusun laporan studi kelayakan bisnis pada warung bakso sapi Bahdu. Profil perusahaan, sebuah usaha yang dimulai di tengah-tengah pandemi dengan motivasi untuk memperoleh tambahan penghasilan melalui kemampuan masak yang diakui oleh keluarga dan rekan kerja yang ada di lingkungan aktivitas pemilik bakso sapi Bahdu. Warung bakso sapi Bahdu memiliki khas tagline yang berupa time to break and breathe slowly, dengan harapan bakso Bahdu menjadi pilihan pertama ketika konsumen ingin memanjakan jam istirahatnya. Lokasi pemilihan warung bakso sapi Bahdu adalah memanfaatkan lahan kosong yang dimiliki oleh pemilik, yakni garasi bengkel smart motor mandiri. Dengan lokasi yang cukup dikategorikan strategis, bakso Bahdu memiliki target konsumennya yang sesuai dengan tempatnya. Visi dan misi perusahaan adalah sebagai berikut, menjadi sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing di era globalisasi, menjadi sumber daya manusia yang bercita-cita tinggi, menjadi insan yang berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab. Misinya menumbuhkan semangat berwirausaha, membuka lapangan pekerjaan baru, memberikan peluang pekerjaan baru bagi generasi muda khususnya dan masyarakat. Selanjutnya ada bab 2, aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, tren perkembangan permintaan hingga penyusunan studi kelayakan bisnis. Jumlah produk dalam negeri dan impor serta ekspor. Bisnis penjualan bakso masih didominasikan oleh pelaku usaha menengah kecil. Namun perputaran uang omset di bisnis ini per hari mencapai kurang lebih 1 triliun di Indonesia. Jumlah pedagang bakso se-Indonesia mencapai 2,5 juta pedagang. Pendapatan mereka per hari mencapai 400.000. Kalikan saja jumlah pedagang bakso sehari lebih dari 1 triliun. Ucap Ketua Umum Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso Indonesia, Trisetyo Budiman. Trisetyo mengatakan dari jumlah 2,5 juta pedagang bakso, 70% merupakan pedagang gerobak keliling, 10% merupakan pengusaha bakso dari rumah, makan sampai restoran bakso, sisanya atau 20% pengusaha bakso yang mangkal, yang restoran bayar pajak 10% dan yang warung dan rumah makan tahun depan dikenaikan pajak UMKM 1%. Segmen pasarnya seperti apa yang dimiliki oleh
bakso Bahdu, yakni secara geografi kota atau provinsi, yakni ke Kabupaten Bandung Barat. Demografi ada umur 5-50 tahun, jenis kelamin perempuan dan laki-laki, pendapatan 50 sampai 1 juta, 1 juta sampai 5 juta, bidang pekerjaan pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, ibu rumah tangga, pekerja buruh, pendidikan dari TK sampai S2, status belum menikah, sudah menikah, psikografis, kepribadiannya suka makan, pencinta kuliner, suka nongkrong, kelas ekonomi menengah ke atas, ketertarikan mendengar musik, membaca buku, medianya Instagram dan GoFood. Motivasi pembeli itu ada kebutuhan, harga, kualitas, rasa, dan hobi. Kebutuhan yang pertama kebutuhan karena Bahdu Food ini tergolong kepada jenis makanan yang mana makanan adalah kebutuhan primer bagi manusia. Harga dengan kualitas yang super, harga dikategorikan kepada terjangkau dan sangat murah. Kualitasnya sangat dijaga dan sudah diakui oleh orang-orang yang sudah mengenal pembuat atau pemilik bakso Bahdu. Rasa bakso sapi Bahdu ini memiliki rasa yang khas, berbeda dengan yang lainnya karena memiliki kapasitas daging sapi sebesar 96% dan 4%-nya campuran. Terus ada hobi, motivasi pembeliannya hobi itu maksudnya adalah orang-orang yang mencintai atau menyukai makan. Lalu ada faktor-faktor khusus yang mempengaruhi permintaan. Di sini ada mode to mode, adalah faktor khusus yang sangat potensial mempengaruhi permintaan produksi bakso Bahdu karena owner memiliki cakupan lingkungan pertemanan yang cukup luas dan termasuk kategori konsumen yang potensial, maka hal ini mengakibatkan permintaan produksi tinggi. Selanjutnya ada proyeksi jumlah permintaan produk. Potensi pasar bakso Bahdu adalah warga Kabupaten Bandung Barat, lebih spesifiknya adalah di Kota Lembang. Data statistik yang saya peroleh pada tahun 2020, penduduk Lembang berjumlah 196,690 jiwa. Menurut data BPS, diketahui penduduk Lembang berjumlah 196,690. Pembeli bakso per hari diakumulasikan 10 mangkuk, per bulan 310 mangkuk. Harga bakso adalah 15.000 per mangkuk. Total permintaan bakso Bahdu di Lembang dalam per bulan dan hitungan per tahun adalah sebagai berikut. Lalu faktor persaing, wisata kuliner Lembang yang terlalu banyak membuat owner sedikit khawatir untuk mampu bersaing di pasar kuliner yang cukup besar. Lembang adalah kota wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan dari luar kota maupun luar pulau. Tak jarang mereka menginginkan sesuatu makanan yang khas di Lembang atau yang belum pernah mereka jumpai di kotanya. Lalu ada tren perkembangan harga. Tren perkembangan harga dari tahun 2020 dan Februari 2021 masih dengan harga penjualan bakso 15.000 per mangkuk. Selanjutnya uraian rencana pemasaran produk. Strategi pemasaran bakso Bahdu menggunakan bauran pemasaran 4P, yaitu sebagai berikut. Ada price, place, product, promotion. Ada price, harga produk bakso Bahdu termasuk terjangkau karena 15.000 masih dalam kantong anak remaja. Ada tempat usaha bakso Bahdu ini terdapat di
samping bengkel mobil. Tempat usaha ini bisa dikategorikan sangat strategis, ditambah berada di dalam jalan utama, raya Lembang yang bisa dengan mudah orang-orang akses, dan juga tempat parkir yang luas. Karena produk utama adalah bakso, bakso sapi Bahdu ini memiliki 96% daging sapi asli dan 4% campuran bumbu bakso. Selanjutnya ada promosi. Promosi dilakukan melalui media sosial Instagram, spanduk, dan flyer. Terus selanjutnya, penggunaan SWOT dalam warung bakso Bahdu ini adalah sebagai berikut. Kekuatan warung bakso Bahdu ini, makanan yang disukai oleh semua kalangan, harga yang masih terjangkau di semua kalangan, lokasi yang strategis, tempat parkir yang luas, bahan utama produk yang mudah didapat di pasar. Kelemahannya itu belum dimulai untuk pemesanan makanan melalui GoFood dan Grab yang menjadi dua perusahaan layanan pengiriman makanan. Lalu proses penyajian makanan yang memerlukan waktu 5-10 menit yang tergolong lama sehingga konsumen harus menunggu cukup lama untuk menikmati produk Bahdu. Lalu peluangnya dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan, dapat menjadi tempat nongkrong anak muda. Lalu ancamannya karena pandemi menyebabkan orang lebih memilih barang via aplikasi online, dan Bahdu belum memulai untuk pemesanan melalui GoFood atau GrabFood. Aspek produksi, teknis, dan teknologis. Next. Di sini ada kapasitas produksi ekonomis. Kapasitas produksi ekonomis pada warung bakso sapi Bahdu menetapkan kapasitas desain sebanyak 30 mangkuk per hari dan kapasitas efektifnya sebanyak 10 mangkuk per hari. Sedangkan output aktualnya hanya sekitar 5 mangkuk per hari. Next. Dalam kapasitas produksi ekonomis, di sini ada hitungan kapasitas produksi ekonomis pada warung bakso Bahdu. Diketahui kapasitas desain sama dengan 30 mangkuk per hari, kapasitas efektif sama dengan 10 mangkuk per hari, aktual outputnya 5 mangkuk per hari. Jadi di sini diketahui bahwa desain, kapasitas, dan aktual output dari warung bakso sapi Bahdu menghasilkan rasio efisiensi dan rasio utilisasi, yaitu seperti di bawahnya ada efisiensi sama dengan output aktual dibagi kapasitas efektif dikali 100. Sudah ada jumlahnya di situ jadi 50%. Terus rasio utilisasinya ada utilisasi sama dengan output aktual dibagi kapasitas desain dikali 100. Jadi rasio efisiensi kapasitas produksi warung bakso sapi Bahdu adalah 50% dan rasio utilisasinya adalah 16,7%. Next. Rencana produksi tahunan selama umur ekonomis selama 1 tahun, yaitu Januari 200 mangkuk, Februari 300 mangkuk, Maret 300 mangkuk, April 300 mangkuk, Mei 300 mangkuk, Juni 500 mangkuk, Juli 500 mangkuk, Agustus 500 mangkuk, September 500 mangkuk, Oktober 700 mangkuk, November 700 mangkuk, Desember 900 mangkuk. Jadi totalnya 5.700 mangkuk. Kesimpulannya, jadi di sini ada rencana penjualan 2021 sama dengan 5.700 mangkuk, persediaan akhir 2020 sama dengan 100 mangkuk. Rencana produksi tahunan sama dengan 5.800 mangkuk. Jadi, warung bakso sapi Bahdu merencanakan produksi tahunan pada 2021 sebesar 5.800 mangkuk. Aspek produksi teknis dan teknologis. Teknologi yang dipilih warung bakso sapi Bahdu menggunakan teknologi media sosial untuk meningkatkan jumlah penjualan dan juga menggunakan aplikasi pemesanan sekaligus pengiriman makanan yakni salah satunya GoFood. Kebutuhan bahan baku dan pembantu proses produksi warung bakso sapi Bahdu adalah sebagai berikut, yaitu ada kebutuhan bahan baku dan kebutuhan bahan pembantu. Next.
Kebutuhan tenaga kerja langsung. Dalam membuka usaha warung bakso sapi Bahdu, saya membutuhkan 2 karyawan dan rincian gaji per bulan setiap karyawannya sebagai berikut. 1 karyawan bagian mempersiapkan bahan baku sama dengan 1 kali 1.500.000 sama dengan 1.500.000. 1 karyawan bagian melayani 1 kali 600.000 sama dengan 600.000. Jadi untuk total gaji karyawan adalah 2.100.000. Next. Pilihan lokasi dan tempat usaha. Lokasi untuk warung bakso sapi Bahdu berada di Jalan Grand Hotel 040 Lembang. Tempatnya sangat strategis karena berada dalam jalan utama Lembang. Warung bakso sapi Bahdu memiliki tempat yang pas dengan target konsumen yang dengan mudahnya datang mengunjungi warung tanpa perlu diundang. Karena bentuk sekaligus menjadi pemenuh kebutuhan pokok. Bengkel mobil Smart Motor Mandiri 1 menjadi salah satu partner kerja dalam suksesnya bakso Bahdu untuk mengumpulkan konsumen baru. Karena dengan konsumen yang datang membawa mobil yang diharuskan diservis, maka mengharuskan konsumen datang mengunjungi bengkel dan melakukan perawatan perbaikan pada mesin dan bagian mobilnya. Bab 5 yaitu sumber daya manusia. Di setiap organisasi pasti memiliki bagan organisasi SDM di dalamnya. Hal termasuk untuk mempermudah pengontrolan proses kegiatan di dalamnya. Bagan organisasi dalam warung bakso sapi Bahdu adalah sebagai berikut. Owner yaitu Pak Dudu, bagian keuangannya yaitu Bu Tika atau istri dari Pak Dudu, supervisornya Ibu Aulia atau anaknya, dan ada TKA dan TKB. Keterangannya yaitu owner adalah pemilik, penggagas, dan pembuat resep utama dari warung bakso sapi Bahdu. Owner jarang muncul dalam penjualan bakso sapi setiap hari. Yang dilakukan owner adalah mencari pangsa pasar potensial yang baru dan mencari dana investasi dari networking yang sedang dibangunnya. Keuangan adalah bagian penting yang mengatur keluar masuknya dana untuk proses bisnis warung bakso ini. Supervisor adalah kaki tangan owner yang mengatur jalannya proses bisnis setiap hari, mengontrol dan mengomunikasikan apa yang kurang kepada bawahan maupun atasan. Selanjutnya, TK adalah tenaga kerja yang dimiliki warung bakso sapi Bahdu untuk melakukan proses produksi dan mengontrol bahan baku atau TKA, dan untuk melakukan pelayanan secara langsung kepada pelanggan yaitu TKB. Bab 6 yaitu aspek keuangan dan ekonomi. Jumlah anggaran investasi yaitu dana atau modal awal yang digunakan pada awal mula proyeksi bisnis oleh warung bakso sapi Bahdu adalah sebesar 9.580.000 dengan perincian sebagai berikut. Dengan total aktiva 29.580.000. Modal kerja yaitu yang pertama biaya persediaan bahan baku sebesar 712.000, biaya tenaga kerja langsungnya yaitu 2.100.000, ongkos angkut sebesar 1 juta, biaya overhead sebesar 2 juta, biaya administrasi dan penjualan sebesar 480.000, jumlah modal kerja itu sebanyak 6.292.000. Jadi dari jumlah biaya kerja yaitu sebesar 35.872.000. Lalu, jauh sebelum meninjau proyek unit bisnis ini, terdapat biaya praoperasi. Untuk biaya operasi unit usaha warung bakso sapi Bahdu sendiri yaitu sebesar 40 juta rupiah yang digunakan untuk pendirian usaha awal. Struktur pembiayaan usaha, proyeksi pendapatan. Pendapatan per minggu, produk bakso 15.000 dikali 70 mangkuk yaitu sebesar 1.050.000. Pendapatan per bulan 1.050.000 dikali 4 minggu yaitu sebesar 4.200.000. Pendapatan setahun yaitu 4.200.000 dikali 52 minggu yaitu sebesar 218.400.000. Proyeksi biaya per tahun, biaya persediaan bahan baku 712.000, biaya tenaga kerja langsung yaitu 2.100.000, ongkos pembelian 1 juta, biaya administrasi dan penjualan 480.000, jumlah biayanya yaitu 4.292.000. Proyeksi laba rugi.
perhitungan laba rugi yaitu dengan menghitung antara selisih pendapatan dan pengeluaran selama setahun. Rugi atau laba sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran, yaitu pendapatan 218.400.000 dikurangi 4.292.000 dengan hasil yaitu 214.108.000. Dengan demikian, laba yang diperoleh per tahun dalam penjualan produk bakso Bahdu yaitu sebesar 214.108.000 rupiah. Oke, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang perhitungan kelayakan usaha. Yang pertama ada payback periode. Itu investasi dibagi kas bersih per tahun dikali 12. 29.580.000 dibagi 214.108.000 dikali 12 sama dengan 1,66 atau 1 tahun 66 bulan. Harga produk bakso Bahdu sebesar 15.000 dengan total biaya per tahunnya yaitu 4.292.000. Maka 15.000 dikali kuantiti sama dengan sekian. Selanjutnya ada NPV, di mana investasi awal sebesar 29.580.000 dengan bunga 15%. Ada penerimaan pada tahun pertama sebesar 214.108. Selanjutnya ada present value investasi sebesar 29.580.000 dan present value penerimaan yaitu sebesar 214.108.000. Selanjutnya ada net present value. Ya, di sini ada rumus-rumusnya. Jadi bisa dilihat. Next. Nah, di sini maka NPV sama dengan sebesar 29.580.000 ditambah 214.108.000 dibagi 1 plus 0,15 sama dengan 215.760.870. Atau bisa juga dengan menghitung NPV sama dengan PV investasi tambah PV penerimaan. 29.580.000 ditambah 186.180.870 sama dengan 215.760.870. Next. Nah, di sini ada penjelasan investasi yang dilakukan memberikan keuntungan manfaat bagi perusahaan. Di bawahnya ada investasi yang dilakukan akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Nah, di sini ada NPV sama dengan 0. Penjelasannya itu investasi yang dilakukan tidak akan merugikan dan tidak akan menguntungkan pula. Maka proyek layak atau dapat dilanjutkan. Yang di tabel 2 itu maka proyek tidak layak atau tidak dapat dilanjutkan. Apabila proyek dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, maka tidak akan berpengaruh pada keuntungan perusahaan. Keputusan harus ditetapkan dengan menggunakan kriteria lain, misalnya dampak investasi terhadap positioning perusahaan. Dari tabel di atas, penjelasan tabel di atas, maka dari perhitungan aspek keuangan dapat disimpulkan bahwa proyek bisnis ini layak untuk dijalankan dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama ada kebutuhan investasi awal sebesar 29.580.000. Yang kedua ada proyeksi pendapatan per bulan sebesar 4.200.000 dan per tahun sebesar 218.400.000. Yang ketiga ada proyeksi laba bersih sebesar 214.108.000.
Yang keempat ada payback period selama 1 tahun, 66 bulan. Yang kelima ada net present value sebesar 215.760.870. Selanjutnya ada evaluasi profitabilitas usaha untuk mengeluarkan produk dalam per tahun sebanyak 57.000 mangkuk dengan pendapatan 855 juta per tahun. Bakso Bahdu Food selalu mengevaluasi profitabilitas usaha, pendapatan, keuntungannya sebagai suatu perbandingan atau rasio biaya manfaat dari proyek bisnisnya. Dari nilai kini harus kas neto di masa mendatang dengan arus kas keluar di awalnya. Selanjutnya ada BEP atau break even point. BEP produksi sama dengan biaya produksi garis miring harga dengan total 20.620.000 garis miring 15 sama dengan 1.376 BEP. Harga sama dengan biaya produksi atau produksi sama dengan 20.620.000 per 1.500 sama dengan 13.760 akan diperoleh titik impas. Tidak untung dan tidak rugi. Jika total produksi sebanyak 1.376 porsi dalam per bulan dan tingkat harga yang berlaku adalah 13.760. Selanjutnya ada pengkajian faktor kepekaan. Setelah kami mengkaji faktor kepekaan ekonominya terhadap penjualan aspek pemasaran, maka contoh ketika aroma bakso yang disediakan dengan bumbu yang sangat lezat semakin peka seorang terhadap produk tersebut, maka akan semakin semangat pula mereka dalam melakukan pembelian. Apabila konsumen peka terhadap bakso kami, maka mereka akan lebih hati-hati untuk membelinya dengan cara membeli dan mencoba dengan salah satu panca indera, yaitu mulut. Karena ketika merasakan produk ini, jika konsumen menyukainya, mereka pasti akan membeli secara terus-menerus. Next. Selanjutnya ada manfaat sosial ekonomi. Yang pertama, terciptanya lapangan pekerjaan baru. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan banyaknya konsumen yang datang, sehingga memotivasi terciptanya lapangan usaha baru. Yang ketiga, ada membantu pemerintah dalam mengembangkan kewirausahaan di Indonesia. Yang keempat, memudahkan masyarakat dalam memperoleh makanan ringan, bakso funky yang sehat dan berkualitas. Yang kelima ada berkurangnya jumlah pengangguran. Bab 7, yaitu kesimpulan dan saran. Di sini ada kemampuan pemrakarsa dalam membiayai usaha. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk hidup yang merasa tak pernah puas akan keinginan yang sudah mereka miliki. Maka dengan demikian kebutuhan yang ada mereka pada akhirnya muncul keinginan yang dapat diartikan sebagai dorongan-dorongan akan pemuas tertentu dari kebutuhan yang lebih mendalam. Demi memenuhi keinginan orang terkait kuliner atau makanan yang hadirlah warung bakso Sapi Bahdu sebagai pemasar. Dengan kreativitas dari seorang wirausaha atau owner dari bakso Sapi Bahdu yang kerap disapa atau biasa dipanggil Abah Dudu. Warung bakso Sapi Bahdu tumbuh dan berkembang sebagai penantang pasar. Dengan mengutamakan kualitas bahan baku, bakso sapi dan rasa kuah kaldu yang mantap, warung bakso Sapi Bahdu siap menghadapi tekanan-tekanan persaingan pasar. Selanjutnya ada prospek masa depan. Proyek ditinjau berbagai aspek. Masa depan sebuah proyek dapat ditinjau melalui berbagai aspek. Aspek yang dimiliki oleh sebuah usaha harus dapat dipenuhi oleh perusahaannya sendiri, sehingga jika terjadi sebuah problem di kemudian hari, pemilik usaha hanya perlu memperlihatkan surat izin yang dibuat di awal. Terdapat beberapa aspek yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan yang akan melakukan kegiatan usahanya. Antara lain adalah aspek manajemen yang meliputi aspek keuangan, aspek SDM, aspek produksi, dan aspek pemasaran, aspek hukum bisnis, aspek sosial dan budaya, dan aspek lainnya. Selanjutnya ada manfaat keuangan dan non-keuangan.
di mana keuangan merupakan salah satu hal yang harus dimiliki dalam setiap kehidupan. Suatu usaha akan selalu berhubungan dengan aspek keuangan dan non-keuangan karena dari dua hal tersebut nantinya akan sangat bermanfaat pada saat melakukan sebuah operasi penjualan, lebih baik di dalam aspek produksi hingga aspek pemasaran suatu perusahaan tersebut. Dengan demikian, perusahaan harus memiliki data keuangan dan non-keuangan yang lengkap, sehingga nantinya akan mengatur semua usaha yang akan dijalankannya. Selanjutnya ada kelemahan pokok usaha. Menurut kami, kelemahan dari warung bakso sapi Bahdu itu adalah belum bekerja sama dengan aplikasi GoFood. Padahal apabila bekerja sama dengan GoFood atau GrabFood, maka akan menambah permintaan warung bakso sapi Bahdu lebih banyak. Sehingga pendapatan yang akan diterima pun akan lebih banyak dan maksimal. Selain itu, warung bakso sapi Bahdu harus terus meningkatkan kualitas bahan baku dan rasa bakso tersebut agar warung bakso sapi Bahdu dapat mampu bersaing karena Lembang merupakan kota wisata yang sangat ramai dikunjungi oleh para pendatang dari luar kota. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jika ingin ada yang bertanya ataupun berkomentar atau menambahkan, boleh di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.